Pengalaman unik dipimpin pemimpin beda jenis kelamin. Hah? Oke. Halo teman-teman semua, saya Umar Kusuma Hadi, panggil aja saya Umar, dan siap menerima pertanyaan yang diberikan. Halo semuanya, aku Hasna Jamila, bisa dipanggil Hasna. Oke. Mana langsung ambil pertanyaan? Boleh silakan. Oh, ambil pertanyaannya? Iya. Yang ini? Ya, boleh. Pertanyaan terakhir ya. Ya. Oke, sekarang banyak pemimpin cewek yang keren, bener nggak? Siapa aja contohnya? Bener dong, kayak gitu kan. Contohnya siapa aja? Kalau pemimpin cewek itu yang aku suka sampai sekarang, yang aku juga ngikutin, itu mungkin Malala ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, Malala itu dulu dia korban kekerasan di daerahnya kayak gitu kan, pengasingan juga kayak gitu kan, karena dia cewek kayak gitu kan, tapi dia berhasil melawan dan dia sekarang akan jadi tokoh internasional, tokoh pendidikan internasional juga, dan bikin foundation kayak gitu kan. Menurut aku itu keren sih kayak gitu, cewek berusaha untuk just be herself dan menunjukkan kalau dirinya tuh juga bisa loh kayak gitu, buat jadi kayak teman-temannya yang lain yang either itu cewek ataupun cowok kayak gitu. Jadi itu kayaknya nggak cewek cowok itu tergantung ya kayak gitu, tergantung mindsetnya. Oh, dapat rumah. Sekarang banyak pemimpin cewek yang keren, bener nggak? Siapa aja contohnya? Iya sih banyak ya. Menurut saya pemimpin cewek itu juga banyak yang telah menunjukkan prestasi. Kalau di Indonesia konteksnya mungkin Ibu Nur Hayati Subakar, pendirinya PT Paragon Technology and Innovation dengan berbagai brand keunggulan lokal ya, brand lokal yang unggul maksud saya. Ya seperti itu. Boleh nggak nyebutin? Ya seperti Wardah, Makeover, Amina gitu. Dan itu luar biasa sih. Pengalaman unik dipimpin pemimpin beda jenis kelamin. Hah? Pernah nggak dipimpin sama wanita gitu contohnya? Dari pengalamannya gimana? Beda jenis kelamin. Oke, pernah nggak dipimpin oleh seorang pemimpin perempuan? Pernah. Waktu itu saat di sekolah sih. Jadi kepala sekolahnya adalah seorang ibu, seorang perempuan, dan beliau luar biasa. Saya bisa mengikuti pola kepemimpinannya dan bisa achieve the goals bersama beliau. Jadi pemimpin cowok berarti ya kalau aku ya case-nya ya. Pengalaman unik ya, mungkin pas dikasih feedback kali ya kayak gitu. Kalau cowok kan feedbacknya langsung to the point gitu kan. Sebenarnya kan kalau aku sebagai cewek yang nerima feedbacknya kadang tuh overthinking kayak gitu kan, karena kita kebawa perasaan gitu juga kali ya kayak gitu. Jadi itu yang unik sih, tapi dari feedback itu aku juga belajar memperbaiki diri aku dan juga nerima oh ternyata aku masih kurangnya di sini, aku harus perbaikinya di sini. Itu sih ya mungkin pengalaman uniknya adalah dalam mencoba menerima feedback dari leaders kita sendiri. Chat. Apa yang paling penting dari sebuah kepemimpinan tanpa melihat gender? Yang paling penting dari kepemimpinan mungkin lebih ke memimpinnya sih gitu. Sebenarnya kan ilmu kepemimpinan tuh luas banget ya kayak gitu kan, dalam arti gimana kita bisa emang poinnya lebih ke gimana kita bisa memimpin diri sendiri gitu kan, dalam arti kita mau pas kita pemimpin itu kan gak ngeliat jabatan ya, mau kita lagi jadi staff, mau lagi jadi manajer, mau jadi CEO sekalipun kayak gitu kan, namanya kepemimpinan itu kita akan selalu mengalami masalah kayak gitu kan. Nah yang poinnya adalah gimana kita menghadapi masalahnya kayak gitu, tapi kita nggak bakal bisa menghadapi masalah kalau kita nggak berusaha dealing dan be honest with ourselves dulu nih kayak gitu. Jadi yang penting adalah
be honest to yourself, terus pimpin diri kalian sendiri, dan baru deh kita menyelesaikan masalah dan menjadi Power Rangers. Enggak, maksudnya menyelesaikan masalah biar bisa memimpin diri dan teman-teman yang lain ya. Kayak gitu sih kalau dari aku, yang penting dari kepemimpinan. Oke. Menurut saya kepemimpinan itu kan perihal bagaimana kita coba memberikan influence, motivate orang lain supaya kita achieve the goals tanpa mempermasalahkan gender atau juga misalnya jenis kelamin. Begitupun juga dengan bagaimana dia bekerja, karena dari kepemimpinan seseorang kita bisa belajar dan kita bisa juga mencoba untuk lebih bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Jadi aku pikir mau laki-laki, mau perempuan, selagi mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan baik, ya mereka berhak jadi seorang pemimpin sih. Berapa pertanyaan? Oke. Pemimpin cowok ataupun cewek yang penting bisa memimpin dirinya sendiri, bener gak? Setuju banget, karena yang paling dasar dari seorang pemimpin adalah bagaimana dia berhasil memimpin dirinya sendiri, baru deh memimpin yang lain. Oke. Pemimpin cowok ataupun cewek yang penting bisa memimpin dirinya sendiri, bener atau enggak? Ya bener dong gitu. Ya kan semua orang harus bisa memimpin dirinya. Kalau dia nggak bisa memimpin dirinya buat bangun dari kasur yang bikin lengket setiap pagi, ya bukan pemimpin dong kayak gitu kan. Jadi kayak ya semua orang memimpin. Ayo guys, kita bisa kok memimpin diri kita sendiri dari awal. Ini kapan ya yang ada hadiahnya gitu? Oke. Pemimpin cowok arogan, pemimpin cewek baperan, bener nggak? Bener kali. Karena kalau cowok tuh kelihatan bukan kelihatan sombong sih, tapi karena wibawa mereka kali ya kayak gitu kan. Jadi kayak kelihatan kok dia ini banget sih kayak gitu, bukan arogan banget sih, tapi kayak kok dia apa ya, ajak banget gitu ya, kayak kok ya gitu deh kayak gitu kan. Kalau cowok kan kelihatan wibawanya gitu kan, jadi kelihatan arogan mungkin ya, tapi di sisi lain sih sebenarnya karena dia menjaga semangatnya mungkin ya kayak gitu. Kalau cewek baperan ya betul kayak gitu, karena emang cewek kan secara alamiahnya emang punya apa ya, naluri ibu ya. Naluri ibu kan emang bawa fokusnya kan ke perasaan ya, biar bisa lebih caring kayak gitu kan. Jadi wajar sih kalau cewek baperan kayak gitu kan, tapi PR-nya mungkin gimana mengelola perasaannya biar nggak terlalu baperan ya, apalagi kalau dimarahin gitu. Pemimpin cowok arogan, pemimpin cewek baperan, bener nggak? Banyak yang cowok juga baperan. Enggak deh. Ada kan yang maksud saya arogan, baperan itu karakter yang mungkin akan bisa muncul dari laki-laki dan perempuan. Boleh saya lanjut, ini sekarang saya jadi baper. Mantap. Kita next ya. Mana mobilnya? Wow, aku nggak dapat mobil. Rumah ada di Kuda. Gak punya rumah tapi masalahnya gimana dong? Oke. Kelebihan pemimpin cowok menurut kamu? Mungkin kalau pemimpin cowok yang aku lihat sih lebih strategik ya mikirnya kayak gitu. Kalau lebih strategiknya kenapa? Karena mereka itu karena fokusnya tuh ke task kayak gitu ya kali ya, mungkin lebih bisa ngelihatnya secara oh habis ini ngerjain apa kayak gitu kan. Jadi lebih bagus lah kalau untuk pengen maju ke depan kayak gitu kan. Cuman kalau untuk nggak tahu ya, ini sih dari pemimpin cowok yang pernah memimpin aku gitu kali ya kayak gitu. Jadi bagusnya di situ sih kayak gitu. Cuman tergantung personalitinya sih lagi-lagi ya. Maksudnya kayak cewek cowok menurutku nggak ngaruh-ngaruh banget sih. Kelebihan pemimpin cowok menurutmu? Mungkin task oriented, tapi yang laki-laki juga, yang perempuan juga sama. Atau misalnya dia lebih direct, atau dia mungkin akan lebih tegas. Dan laki-laki mungkin bisa lebih membawa timnya itu seperti apa ya?
Krik 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 krik. Susah menjawab pertanyaan ini karena sepertinya saya termasuk yang percaya bahwa kepemimpinan itu bukan karena dia cewek apa cowok ya. Jadi kelebihan seorang pemimpin itu satu hal yang tidak terbatas oleh gender atau jenis kelamin. Saya tidak bisa menjawab ini. Sama aja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gimana kalau dipimpin pemimpin cewek? Yang kayak gimana-gimana. Mungkin pengalaman aku dipimpin sama pemimpin cewek adalah dia itu lebih caring ya bawaannya kayak gitu kan, lebih caring sama timnya, sama teman-temannya kayak gitu kan. Tapi di satu sisi kalau lagi PMS ya lebih senggol banget. Itu wajar sih ya. Ya itu namanya naluriah ya kayak gitu ya, gimana ya kayak gitu. Jadi kayak ya kalau cowok dipimpin pemimpin cewek ya nggak apa-apa kayak gitu. Banyak gak sih sekarang tuh pemimpin cewek juga yang semua orang emang bisa mimpin kayak gitu kan. Bahkan kalau dari survei kan emang pemimpin cewek itu dalam menangani COVID itu lebih bagus ya kayak gitu kan, karena dia pedulinya sama kesehatan rakyatnya dulu. Sementara kalau pemimpin cowok, dia kalau COVID, dia mentinginnya ekonomi dulu kayak gitu. Jadi cuman point of view-nya yang berbeda. Gimana kalau cowok dipimpin pemimpin cewek? Masalahnya apa gitu? Kenapa tidak? Iya nggak? Yes. Nunggu ya apa selanjutnya jawabannya. Ya karena dipimpin laki-laki perempuan itu menurut saya sama saja, karena kepemimpinan itu kan bagian dari skill, keterampilan. Mungkin ada penelitian yang bilang kalau perempuan itu lebih bisa berempati, cowok bisa lebih direct atau lebih tegas. Tapi sebenarnya kan karakter orang tuh ya tidak terbatas laki-laki dan perempuannya ya. Ada kok perempuan yang tegas, yang direct, yang kemudian juga laki-laki yang punya empati bagus, sensitif. Kenapa tidak? Pemimpin cowok harus selalu sempurna dan gak boleh kelihatan punya kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Siapa sih yang menganggap dirinya sempurna? Nobody. Mungkin secara ekspektasinya aku sebagai cewek kalau dipimpin sama cowok sih emang gitu ya, maksudnya kayak maksudnya tapi emang yang terlihat seperti itu kan, kayak cowok-cowok tuh kayak nggak pernah baperan gitu kan, atau nggak pernah mellow atau menye-menye kayak gitu kan. Tapi ternyata sepanjang aku belajar memimpin atau belajar menjadi pemimpin kayak gitu kan, ya pada akhirnya emang semua orang punya kelemahannya sih, punya sisi lemahnya juga kayak gitu. Dalam arti punya sisi capeknya, punya sisi takutnya, punya sisi ragunya, dan that's okay kayak gitu kan. Yang malah harus dipelajarin adalah gimana kita bisa berdamai dengan takut kita sih kayak gitu. Jadi nggak cewek nggak cowok pasti punya rasa takutnya dan punya sisi nggak sempurnanya, dan gimana kita bisa fokus ke kelebihan kita sih, bukan biar sempurna, tapi biar kita bisa menjadi yang terbaik versi diri kita. Bijakan. Kelebihan pemimpin cewek menurutmu? Cantik ya, karena nggak mungkin ganteng. Iya, nggak mungkin ganteng kan. Kelebihan lainnya pemimpin cewek adalah mungkin ini aku dilihatin cowok-cowok yang di sini. Kelebihannya adalah pemimpin cewek itu lebih nurturing ya mungkin ya, karena kan cewek itu kan emang secara naluriahnya menjadi ibu ya, jadi mereka mungkin lebih caring, lebih empatinya ditinggiin lebih tinggi kayak gitu kan. Cuman lagi-lagi nurture ataupun empati itu bisa dipelajarin sih guys kayak gitu. Jadi kayak ya tergantung orangnya sih, lagi-lagi personalitinya, cuman emang lebih caring aja mungkin ya. Kelebihan pemimpin cewek menurutmu?
lagi-lagi saya agak susah menjawab pertanyaan ini. Mau laki-laki perempuan, ketika dia bisa menjalankan role atau peran dia sebagai pemimpin, tidak terbatas oleh gender apapun. Oke? Pemimpin itu nggak terbatas pada gender. Setuju nggak? Betul banget. Aku setuju banget sih. Karena semua orang itu harusnya bisa memimpin, bisa at least memimpin diri dia sendiri kayak gitu kan. Either dia cewek atau cowok kayak gitu kan, semua orang kan punya tanggung jawabnya masing-masing ya. Jadi paling nggak harus bisa memimpin tanggung jawab mereka minimal kayak gitu. Pemimpin itu nggak terbatas pada gender, setuju nggak? Nah ini setuju, saya setuju banget dengan statement ini. Gender itu bukan menjadi penentu dia bisa menjadi seorang pemimpin atau tidak. Yang menjadi penentu dia bisa menjadi seorang pemimpin adalah bagaimana dia pada akhirnya bisa memimpin diri sendiri dan mempertajam skill kepemimpinannya gitu. Ya, dimanapun berada, teman-teman tetaplah jadi pemimpin yang baik. Mulai dari memimpin diri sendiri, kemudian belajarlah untuk berempati, bikinlah sebuah transformasi, dan bikin sebuah ekosistem dan lingkungan dari apapun yang kalian pimpin menjadi ekosistem yang baik. Buat kamu semua pemimpin-pemimpin muda ya, karena kita semua adalah pemimpin, yuk kita maksimalkan kekuatan dalam diri kita aja. Dasar perempuan.